Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pelajaran bab 8 beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati yang merupakan pelajaran kelas 9 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar pelajaran bab 8 sebagai berikut. 3.4 Memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. 4.4 Menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Nah, perhatikan peta konsep beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pengertian qada dan qadar dan takdir. Takdir mu'allaq dan mubram. Dan dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar yang diwujudkan melalui sikap mulia sebagai berikut. Mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar atas semua cobaan dan ujian, senantiasa gigih berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini serasi dan berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada siang dan ada malam, ada kaya, ada miskin. Semua ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan manusia di dunia ini berjalan harmonis. Perhatikan teman-teman sekelasmu, mereka berbeda bukan? Ada yang bertubuh kurus, ada pula yang gemuk, ada yang berambut keriting dan ada pula yang berambut lurus. Perbedaan tersebut bukan untuk dijadikan bahan mengolok-olok, tetapi untuk disyukuri dan diambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua manusia hidup dalam kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus berprasangka baik atas semua takdir yang kita terima. Pengertian qada, qadar, dan takdir. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar adalah perwujudan kehendak Allah SWT terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Lalu apa arti iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman ke-6. Iman kepada takdir adalah percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran tentang qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang anak bernama Ena dilahirkan dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah pengusaha sukses, kekayaannya melimpah, rumahnya istimewa. Orang memperkirakan kelak Ena juga akan kaya seperti kedua orang tuanya. Namun setelah terjadi gempa bumi yang menghancurkan perusahaan orang tuanya, keluarga Ena tidak lagi disebut keluarga kaya. Harta mereka habis terkena musibah, ditambah karena ditipu oleh mitra usaha. Akhirnya sisa aset perusahaan dijual untuk bayar hutang. Sekarang Ena dan keluarganya hidup sederhana. Takdir dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah takdir mu'allaq dan yang kedua adalah takdir mubram. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'allaq? Adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran tentang takdir mu'allaq. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berikut ini adalah contoh takdir mu'allaq. Yang pertama adalah kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya.
Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Yang kedua adalah kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. Yang ketiga adalah kemakmuran. Kemakmuran dapat diraih dengan giat, bekerja, kreatif, pantang menyerah dan rajin menabung serta hemat. Yang kedua adalah takdir mubram. Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Menurut bahasa mubram artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Berikut ini adalah contoh takdir mubram. Yang pertama, jenis kelamin manusia, laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, umur manusia, panjang atau pendek umur manusia, kapan dan di mana tempatnya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Ini semua merupakan contoh dari takdir mubram. Dalil Al-Qur'an tentang takdir mubram. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 34. Terakhir adalah manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Ciri orang yang bersyukur adalah di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.